Hijrah menjadi kata familiar yang sering kita dengar. Meski terkesan sebagai tren yang dalam beberapa tahun terakhir singgah ke dunia selebritis, hijrah kini menjadi panggilan hati dan nurani. Tanpa bermaksud pamer telah kembali ke jalan Tuhan, para selebritis dan musisi tanah air kini sering terlihat sering kumpul dan mendengarkan kajian di berbagai kesempatan. Sebut saja Teguh Wisnu, Dude Harlino, Arie Untung, Rizal Armada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Adapun beberapa musisi yang sudah terlebih dulu hijrah adalah almarhum Gito Rolis, almarhum Hari Mukti, Sakti X Sheila on Seven, hingga Reza X Noah. Mereka memutuskan hijrah tanpa gembar-gembor dan undur diri dari dunia hiburan. Dan satu musisi lainnya adalah Icha Mirza Hakim yang sohor dengan nama Icha Jikustik. Kini ia masuk dalam syaf musisi hijrah dan taat menjalankan perintahnya. Saya hanya mencoba berusaha melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban, itu aja sih Mas gitu. Dan itu sebenarnya juga alhamdulillah memang sudah biasa gitu. Kan yang jadi kewajiban nggak harus diekspos kan gitu. Rupanya mungkin ada yang terlihat jadi eksposan. Jadi menurut saya itu hal biasa aja, bukan sesuatu yang hijrah dari enggak gitu. Dunia hiburan itu bisa menjadi fana, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Toh kalau mereka bukan artis, tiba-tiba mereka memang suka main di dunia hiburan aja, terus mereka jadi terus hijrah segala macam, nggak akan jadi sesuatu Mas. Artis saja punya narkoba, kejerat narkoba, udah beritanya udah macam-macam. Padahal yang kejerat narkoba orang-orang yang bukan artis juga banyak. Jadi menurut saya tergantung kita aja sih memanfaatkan itu gitu. Musisi selanjutnya yang hijrah adalah Yuki Pasben. Pria bernama asli Yuki Arifin Martawijaya ini mulai merasakan keinginan hijrah pada tahun 2008 saat pamor Pasben turun dan berimbas pada job yang sepi. Tak sampai di situ, usaha yang ia jalani pun macet dan membuatnya limbung. Hingga akhirnya kembali mencari jati diri dan berusaha meyakini adanya Allah. Ingin tahu siapa kita gitu kan. Betul tidak ya Allah itu ada ya. Betul sebesar apa sih Allah itu ada berperan dalam kehidupan kita sesungguhnya gitu kan. Ini manusia pasti punya, nggak mungkin nggak. Nah saya ini alhamdulillah dikasih kesempatan untuk itu. Ketika dibuat bangkrut oleh Allah, jadi kan punya banyak waktu. Di rumah mikir betul nggak ya apa yang sudah saya kerjakan. Kenapa saya bangkrut ya? Padahal secara teknis harusnya saya bisa mengerjakan ini dengan baik gitu. Tapi setelah merenung, banyak waktu bersantai, maka timbul kegelisahannya makin besar. Nah kegelisahan makin besar ini alhamdulillah terpecahkan. Ketika ikut itikaf 3 hari lagi, maka pertolongan Allah datang dalam kehidupan dengan sangat luar biasa. Setelah kita mengamalkan sholat tepat waktu, zikir pagi petang, tahajud tidak tertinggal gitu. Akhirnya Allah makin menunjukkan jati dirinya dengan sangat besar dalam kehidupan. Lain halnya dengan Icha dan Yuki. Fadly Padi dan Naga Lila memang belum sepenuhnya hijrah dan meninggalkan dunia hiburan. Namun keduanya terus berjuang sedikit demi sedikit di jalan dakwah dan ambil bagian dalam album religi bertajuk Indonesia Menghafal Al-Quran. Memulai karir di tahun 2006 sebagai presenter, Kartika Putri dikenal dengan logat ngapaknya. Parasen cantik, seksi, serta pembawaan yang centil membuat wanita kelahiran Palembang 20 Januari 1991 ini semakin populer. Namun, semua itu berubah ketika Kartika mengupload sebuah foto dirinya berhijab pada Februari 2018 silam. Rupanya, keinginannya untuk berhijab tidaklah datang secara tiba-tiba. Sudah dipendam sejak dirinya duduk di bangku SMP. Namun baru pada tahun 2018 itulah pemain film Nenek Gayung ini berani untuk mewujudkan keinginannya. Transformasi menjadi muslimah semakin lengkap seiring keputusannya menerima pinangan Utsman bin Yahya, seorang pemuka agama. Semenjak itu wanita 29 tahun ini mulai jarang terlihat di layar kaca dan fokus pada tugasnya sebagai istri dan ibu dari 2 anak.
Sebelum mantap berhijab, Peggy Melati Sukma pernah menjalani kehidupan masa lalu yang berliku. Ia diketahui pernah menjadi pembalap dan bungee jumper. Di panggung hiburan, namanya moncer sebagai pemain sinetron, juga presenter. Singkat kata, wanita kelahiran Cirebon 43 tahun lalu mencapai semua yang diinginkan. Bertahun-tahun mengalami masa pergolakan jiwa, akhirnya pada tahun 2012, aktris yang dikenal dengan jargon pusingnya itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan segala atribut duniawinya dan fokus mendalami ilmu agama. Peggy juga bersalin diri sebagai wanita muslimah. Setahun terakhir, ia semakin kusyuk dalam dakwah agama dan bahkan merubah penampilannya menjadi lebih syar'i dengan memakai cadar. Khadijah juga ditambahkan pada namanya. Sejak berhijrah, ia pun berhenti total dari dunia hiburan dan beralih menjadi seorang pendakwah dan penulis buku-buku Islami. Perjalanan hijrah tidak dilalui secara tiba-tiba. Tidak mudah juga. Banyak cobaan untuk menguji seberapa kuat tekad yang dimiliki untuk berubah. Hal itulah yang dirasakan oleh Jody Sumantri atau lebih dikenal Jody Super Bejo. Berawal ketika dirinya mendapat serangan jantung di tahun 2016, berbagai upaya pun dilakukan agar dirinya bisa sembuh tanpa harus menjalani operasi pasang ring. 1 tahun terus menyalahkan keadaan, akhirnya sang istri memintanya untuk sholat tahajud sebanyak 40 kali dalam waktu 2 bulan. Dan momen itulah yang membawa perubahan pada diri sahabat karib Edwin ini. Ia meninggalkan semua bentuk kemewahan dunia, termasuk menghapus tato yang terukir di sekujur tubuh. Dari yang dulu urakan, kini pria berusia 50 tahun itu tampil dengan sosok Islami, memakai baju koko serta kopiah. Meski telah berhijrah, pemeran dalam film Cinta Dua Hati itu nyatanya masih tetap berkarya. Kini keduanya lebih memilih untuk mengurangi porsi lawaknya dan fokus pada lagu religi, seperti lagu Hijrah yang dirilis pasca perjalanan hijrah Jody selama beberapa tahun terakhir. Sejak hengkang dari grup band The Fly pada tahun 2005, Muhammad Hamzah atau lebih populer disapa Bejah memang tak pernah lagi tampil di layar kaca. Kini tiba saja ia muncul dengan mengejutkan. Bejah bukan yang dulu lagi. Dari penampilan mengisyaratkan kalau lelaki berdarah Minangkabau ini telah memilih jalan hijrah. Ia tampil dengan celana cingkrang dan janggut tebal, juga selalu memakai kopiah. Perjalanan pria 45 tahun ini untuk sampai ke titik hijrah juga bukanlah yang tiba-tiba. Karir serta usaha yang berantakan, pernah terjerat narkoba dan berakhir di penjara, sampai ditipu hingga merugi miliaran rupiah. Semua perjalanan pahit membawanya kepada Tuhan. Tahun 2016, ia mendalami ilmu agama, ajak berkumpul dengan majelis ilmu, dan mendengarkan ceramah agama. Pria kelahiran Jakarta 8 April 1975 bertobat dan sampai kini mendedikasikan hidup untuk berdakwah di jalan Allah. Di ujung semua pemberitaan, hijrahnya para pesohor panggung hiburan bukan dimaksudkan untuk ria. Sebagai manusia biasa, mereka juga melalui sejumlah fase dalam kehidupan. Persona mereka disorot karena selama ini memang menjadi public figure. Dengan status itu sendiri sudah menjadi medium dakwah, karena apapun yang mereka lakukan memiliki dampak bagi masyarakat atau setidaknya penggemar. Masya Allah saya diajak, cuman memang waktu itu saya nggak sempat, waktunya nggak ketemu. Tapi yang pasti ya itu hal yang luar biasa, karena itu sebenarnya apa ya, teman-teman artis itu, musisi, public figure itu tugasnya memberi impact kan sebenarnya, memberi impact aja gitu, impact ke, nggak usah mungkin sebanyak apa followersnya atau fansnya, sebenarnya impact itu yang dibutuhkan.